Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Alhamdulillah ini kita dapat berkumpul bersama MP Akidah Akhlak. Perkenalkan saya biasa ini dari Man 1 Kabupaten Bandung. Jadi yang paling siap belajar dari Bapak Ibu semua karena saya Ya. langsung saja. Insya Allah nanti ada forum perkenalan di di Bapak. Sinyal ya. Dan Setiawan MPD kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah asal Rasulullah bil huda waril haq liyudhiru ala dini kulli musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang terhormat rekan sejawat Pak Denny yang telah hadir di room kita ini, juga yang saya banggakan para pengurus MGMP Akidah Bu ya ini. Ya. Mohon maaf kami memang padat sekali acaranya sehingga betul-betul tidak ada istirahat nih bagi kami. Baiklah, hari ini sebenarnya Pak Ajid mau hadir ya, mau menyampaikan materi, tapi beliau katakanlah sedang tidak bisa ya, kami coba gantikan begitu. Baik, saya coba share screen lagi. Cukup jelas suaranya Bu, Bapak? Jelas? Halo? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, mangga. Jelas, Pak. Oke, Pak. Baik, sambil Bapak Ibu lihat di layar. Jadi secara cepat saja saya akan mereview tentang keputusan Dirjen Pendis nomor 1381 tahun 2020 ya, tentang petunjuk teknis pengembangan dan penyelenggaraan KKG, MGMP dan MGBK. Nah, kita lagi membahas mengenai MGMP ya. Jadi KKG pun itu tingkat MI kan, MGBK itu MGMP-nya yang BK ya gitu. Jadi secara garis besar Bapak Ibu sekalian, kalau saya review bahwa Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat telah melakukan bimbingan teknis ataupun sosialisasi petunjuk teknis kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota seluruh Jawa Barat. Sudah. Dan edarannya pun telah kita terima ya, mungkin 1 bulan yang lalu ya. Itu adalah bagian dari kegiatan kita, salah satunya adalah disandingkan dengan program kerja pengawas. Jadi pengawas pun ditingkatkan atau dilibatkan baik provinsi maupun kabupaten. Ya. Kemudian apa saja poin-poin pentingnya, Bapak sekalian? Nah, di dalam kelompok kerja pengawas kabupaten kota itu bersama kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota memetakan kebutuhan pembentukan organisasi baik itu KKG untuk tingkat MI, MGMP untuk MTSMA dan MGBK ya, di tingkat satuan pendidikan baik kecamatan maupun kelompok kecamatan atau gabungan kecamatan, bahkan kabupaten kota, bahkan ada gabungan kabupaten kota ya, seperti itu. Jadi memang MGMP KKG itu kalau kurang memenuhi syarat bisa gabungan antar kecamatan atau satu kabupaten atau gabungan kabupaten ketika ini dirasakan kekurangan. Contoh, untuk KKM itu minimal satu kecamatan 10. Kalau kurang 10 harus digabung dengan kecamatan lain. Seperti itu. Nah, jadi memang aturannya di Juknis KKG dan MGMP itu jelas sekali seperti itu ya. Saya coba lanjut. Kemudian kantor Kemenag dan Kanwil Kementerian Agama memastikan terbentuknya KKG, MGMP atau MGBK
sesuai kewenangannya. Jadi sebenarnya MGMP itu sudah harus ada di tingkat kabupaten, ya, harus idealnya. Tapi kadang-kadang kan ada yang sudah, ada yang tidak. Dan sebagian kabupaten kota sudah mendirikan. Nah, tingkat provinsi sebenarnya bagusnya itu idealnya wakil-wakil MGMP kabupaten menjadi wakil di provinsi. Tapi ternyata di lapangan pun sampai hari ini ada yang sudah melaksanakan, ada yang belum. Bahkan tingkat provinsi pun secara de jure ya itu memang belum ada, tapi secara de facto sudah ada. Artinya kelompok-kelompok komunitas mata pelajaran sudah ada di grup EA-nya gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan seperti ini? Nah, KKG, MGMP, dan MI yang telah dibentuk sebelum terbitnya Juknis yang 2020 ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam petunjuk teknis. Contohnya strukturnya harus sama, ADR-nya harus sama. Jadi kalau sudah ada sebenarnya tidak usah dirubuhkan, tinggal direvisi saja, ajukan ke Kanwil untuk tingkat provinsi dan ke Kemenag untuk tingkat kabupaten. Jadi sebenarnya surat ini hanya merevisi struktur dari MGMP yang sudah ada, termasuk KKM di dalamnya. Bisa dipahami Bapak ya? Jadi tidak usah dari baru. Berhubung di provinsi memang tidak ada satupun yang punya SK, akhirnya dari nol lagi. Seperti itu. Meskipun ada kolaborasi di beberapa mata pelajaran. Seterusnya, apa saja komponen Juknis itu dalam PRDJ itu? Pertama ada 8 poin. 1, harus ada program. Jelas programnya apa. 2, struktur organisasinya. 3, pengelolaannya. 4, ada sarprasya yang dimiliki apa. 5, ada sumber daya manusianya siapa saja. Kemudian ada jelas pembiayaan dari mana, ya. Kemudian ke-7, pemantauan dan evaluasi. Ini biasanya oleh para pengawas ataupun para pemangku kepentingan. Dan adanya penjaminan mutu. Jadi MGMP ke depan itu ada penjaminan mutu. Jangan sampai MGMP dibentuk tapi cing nya bentuk cicing. Tapi harus ada keinginan untuk perubahan agar ada mutu yang kita coba hasilkan dari MGMP itu. Itu tujuannya. Jadi ada 8 komponen. Seterusnya dalam Juknis ini juga tujuannya apa? Memperluas wawasan dan pengetahuan guru, penyusunan dan pengembangan silabus, RPP, menyusun bahan ajar berbasis TIK. Ini yang nomor 3 penting berbasis TIK ya. Membahas materi esensial yang sulit dipahami, kemudian strategi dan metode pendekatan dan media pembelajaran. Ini yang merupakan tujuan dari MGMP sehingga para pengurus harus membaca Juknis ini dan saya kerucutkan menjadi ya ada 5 poin ini ya. Tuh 2, 3, 4 ada 5 poin ini tujuan MGMP itu. Saya coba ringkaskan dari buku itu. Kemudian apa lagi? Nah, tujuan MP juga tambahan ya dari ada 8 berbagi pengalaman. Jadi ada kegiatannya best practice. Jadi ketika satu komunitas itu ada contoh yang baik, dijadikan model untuk kita pelajari sama-sama. Jadi kita belajar dari kita oleh kita untuk kita. Jadi semacam tutor sebaya, guru yang nggak lihat senior ataupun bukan senior, yang bisa aja yang mau itu menjadi model, tidak dilihat umur ya. Itu berbagi pengalaman. Kemudian yang keenam apa? Mengadopsi pembelajaran yang inovatif. Tadi itu kita belajar baik sesama kita maupun antar MGMP. Nggak apa-apa belajar dari akidah akhlak dengan bahasa Arab misalnya. Nggak jadi masalah itu belajar ini. Kemudian yang terakhir ke-8 menjadikan MGMP sebagai komunitas belajar terdekat untuk pengembangan PKB. Sehingga dengan demikian bahwa MGMP ini menjadi organisasi profesional yang nanti menjadi tempat untuk assessment. Jadi assessment ini nanti ditindaklanjuti untuk pengembangan ke profesional berkelanjutan gitu, seperti itu. Kemudian apa lagi? Ya, manfaatnya apa? Nah, yang diharapkan dari Juknis ada 4. 1, ada imbas yang bagus bagi peserta didik di mana kualitas pembelajaran lebih baik. Kedua, bagi gurunya itu sendiri di mana SDM-nya terus digodok, diasah menjadi guru-guru yang profesional sesuai dengan harapan kita ya, madrasah hebat bermartabat. Ketiga apa? Bagi madrasahnya lembaga satkernya baik itu negeri maupun swasta lebih meningkat kembali kemampuannya. Dan yang terakhir bagi organisasi profesi sendiri, bagi MGMP-nya menjadi kebanggaan. Jadi kita anggota MGMP itu menjadi bangga, saya bagian dari MGMP ini harus menjadi kebanggaan. Jadi itu manfaat dari MGMP yang harus kita lakukan. Kemudian apalagi? Nah, ini strukturnya yang telah Bapak Ibu pelajari dan sudah kita mengikuti ke sini ya. Ada pelindung, Kanwil, ada pengarah, para kasih, penanggung jawab itu para kemudian ada penanggung jawab kabid, kemudian ini kasih ya. Kalau pembina itu para kepala madrasah dan para pengawas. Nah, itu pembina. Nah, yang ketua di situ ada garis koordinasi ke sebelah kiri gambar ya KKM yang di levelnya. Jadi bukan garis komando nih.
koordinasi. Kemudian ada penjamin mutu ini, ya program penjamin mutu. Dulu namanya MDC ya, Madrasah Development Center, sekarang namanya PPM, program pengembangan mutu madrasah ya, MPPM. Itu sebagai tempat kita berkonsultasi. Jadi sifatnya ke PPM dan KK itu koordinasi, bukan garis komando. Tapi ke pembina, pengawas dan kepatuhan madrasah itu betul-betul garis komando. Internet Pak Didin sepertinya bermasalah ya Pak. Apa Bu? Iya kayaknya Bu. Suaranya Bu? Ya. Oke, suaranya jelas nggak Bu sekarang? Halo, halo? Bu? Jelas. Oh, halo ada Pak. Barusan sempat hilang Pak. Jelas Bapak barusan Hilang. Ya kalau tidak ada suara di stop Bang, aja, ada, Pak. diulangi. Sampai sini kedengaran nggak sampai sini? Halo? Jelas? Ya. Jelas Bu, Bu Nenen? Iya Pak, ada Pak. Oke, makasih. Maaf terlalu cepat. Jadi Ada Pak, ada Pak. makasih. Jadi artinya jelas Pak. struktur organisasi ini harus sama. Jadi ketika MGMP yang telah lahir sebelum ada Juknis ini harus menyesuaikan. Tidak usah dibubarkan sebenarnya. Teruskan aja, baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten. Itu pesan dari Juknis ini. Jadi kecuali kalau memang tidak ada, baru dibentuk seperti ini. Paham ya? Saya ulangi. Di sini ada garis koordinasi namanya ke PPM di provinsi itu ya, penjaminan mutu, dan ada KKM. Jadi bukan komando, garis koordinasi. Tapi kalau ke pembina ke atas itu garis komando. Ya, ini ada 4 bidang pengembangan dan pelaksanaan program, bidang pengembangan organisasi, bidang pengembangan karir, kemudian bidang humas. Nah, ini adalah Juknis yang harus ada, jangan dihilangkan. Tetapi kalau Bapak Ibu merasa Pak ini ada kurang, misalnya bidang inovasi pembelajaran, boleh ada bidang kelima kalau dibutuhkan. Tapi kalau udah Pak sama aja, silakan. Jadi artinya Juknis ini jangan dirubah, dikurangi, tapi kalau dikembangkan boleh, ya seperti itu. Karena kebutuhan di lapangan contoh ada bidang khusus IT misalnya, mangga saja ya gitu. Baik, tapi kalau Pak daripada salah udah aja samakan, bagus, nggak apa-apa. Oke, lanjutkan. Masih kedengaran Bu? Jelas ya? Nah, programnya apa saja? Nah, salah satunya ada pengembangan diri, ya tadi, ada publikasi ilmiah, ada karya inovatif, dan ada kerjasama strategis dengan perguruan tinggi ataupun balai diklat. Ini untuk nanti untuk PKB dan untuk juga pengembangan diri. Ya, kita harus bekerjasama dengan pihak luar, ini tugas humas, kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di manapun. Kalau tingkat provinsi ya dengan perguruan tinggi yang ada di Jawa Barat misalnya seperti itu. Apalagi, nah misalnya, kemudian pengelolaan harus mengarah pada program, lalu pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Jadi Bapak Ibu, ini pedoman ini secara global umum dulu, normatif. Nanti pengembangannya jangan jauh dari sini. Pengembangan diri dijabarkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Publikasi ilmiah dibagi menjadi 1, 2, 3, 4. Silakan dikembangkan. Karya inovatif apa saja? Silakan dikembangkan. Jadi ini ada guidance-nya saja yang harus dikembangkan oleh para pengurus. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga Bapak tidak terlalu banyak. Yang jelas ini adalah isi rangkuman yang ada di dalam di dalam Juknis itu. Bapak Ibu silakan baca lagi. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Ya seterusnya kita nanti diskusi ataupun apapun namanya, dan Bapak insya Allah akan tetap memantau. Mungkin demikian sekedar pengantar dari kami ya, mewakili Pak Ajis yang memang kesulitan masuk, itu nggak apa-apa. Insya Allah di lain waktu mungkin beliau akan masuk di MGMP kita ini. Demikian, akhir kata, mohon maaf apabila ada yang tidak benar, dan saat Pok Jawa saya ucapkan selamat bekerja, selamat mengerjakan hal-hal yang sifatnya tadi normatif dan juga teknis. Mudah-mudahan bisa diteruskan kemudian. Untuk selanjutnya saya akan kepada moderator, dan nanti mungkin ada tambahan dari Pak Denny dan kawan-kawan lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya arahan dari pembina Bapak Denny Hamdani SPD MPD mungkin ya, karena Pak Mahmudin belum terlihat sepertinya. Kepada Pak Denny dipersilahkan Pak. Ya, enggak. Pak Denny.
Pak Denny Hamdani ya? Ya, Pak Denny Dari silakan pembina. Pak Denny silakan Pak Denny. Ya, halo. Ya, silakan Pak. Ya, masuk Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kegiatan pada hari ini, ya, kepada seluruh pengurus MGMP Akidah Akhlak, juga tak lupa terima kasih kepada Pak Didin yang telah pada kegiatan hari ini. Kebetulan di sana Pak Ketua masuk, tapi kita terus saja dilaksanakan untuk kegiatan ini. Sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Pak Didin kaitan dengan bedah juknis, ya, bagaimana posisi dengan MGMP yang 1381 untuk 2020 ini merupakan bagian pada payung hukum bagi kita, ya. Satu sisi di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan, jelas apa yang dilaksanakan oleh MGMP itu diharapkan sesuai dengan apa yang menjadi juknis itu sendiri. Nah, dari satu sisi mungkin sedikit menyampaikan kaitan dengan upaya-upaya kita selaku pengurus, ya. Yang pertama, niatkan benar-benar bahwa ini itu bagian daripada lahan ibadah dari kita. Jadi, ya maupun tidak, dalam arti kepengurusan ini, kadang-kadang di satu sisi pengurus itu ataupun anggota MGMP itu dan ada yang memang menghadapi dengan serius atau dengan biasa-biasa saja, bahkan hampir tidak ada rasa, ya, untuk merasa memiliki, atau tadi sebutkan harus merasa bangga dengan adanya kegiatan MGMP. Nah, mudah-mudahan dengan itikad dan niat kita untuk senantiasa memberikan pengabdian kepada tugas kita, ya, bukan hanya saja tugas selaku pendidik secara khusus, tetapi seumur ini merupakan bagian dari tugas agama sebetulnya, selain juga tugas-tugas daripada negara. Untuk itu diharapkan uruskan niat dan maksimalkan ikhtiar. Juga yang kedua, kita coba untuk membangun sebuah sistem, ya, bagaimana membangun sistem organisasi yang bagus. Jadi di antaranya adalah bagaimana itu setidak-tidaknya senantiasa berkoordinasi dengan baik, ya, menanggapi berbagai macam hal. Apabila ada masukan, saran dari teman-teman semua, tetap kita berdasarkan kepada musyawarah selanjutnya mufakat. Jadi bangun sebuah sistem di organisasi, selain daripada kita membangun rasa kebersamaan, juga bagaimana kita profesionalisme. Terus selanjutnya juga, ya, diharapkan untuk ke depan sebagaimana program sebelumnya sudah disampaikan, kita semua, ya, mempersiapkan berbagai macam kegiatan-kegiatan. Terlepas itu untuk saat ini misalkan keadaannya masih sifat spiritual, apalagi kita akan bersama-sama memperlihatkan bagaimana MGMP Akidah tetap eksis, gitu. Jadi artinya jangan sampai terjadi bahasa Pak Didin itu tukcing, ya, dibentuk, tetapi kita itu harus biasa memberi
satu bentuk memiliki harapan ke depan supaya kegiatan-kegiatan itu betul-betul dapat dirasakan manfaat baik oleh kita untuk menggali pengalaman, wawasan, juga mempererat silaturahmi, tapi juga nanti berdampak kepada guru-guru akidah akhlak di dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah. Nah, untuk itu tentunya nanti kegiatan-kegiatan ini program nanti Pak Ketua dan teman-teman para pengurus konsep-konsep dasar untuk menuju kepada program kerja ke depannya. Nah, ini sebagai awal pertama ya saat ini rapat Sandi pada pesan. Juga terima kasih ya kepada semua yang ada di sini yang mewakili Kabupaten Kota. Kegiatan ini lagi hangat-hangat ya. Nah, sampai terjadi beberapa bulan ke depan kegiatan-kegiatan ini semakin tidak kelihatan. Tetapi mudah-mudahan harapan kita dapat pelaksanaan baik sesuai dengan apa yang menjadi harapan pemerintah, harapan masyarakat dan juga harapan ke sekaligus semuanya. Mungkin itu saja yang waktu apa yang saya sampaikan untuk sementara. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Denny. Ada sambutan dari pembina kegiatan MGMP ini. Sama-sama kita dengarkan dari Pak Didin, dari Pak Denny, arahan dan juga harapan. Dan kita semua diberi kekuatan untuk amanah dan tanggung jawab yang cukup besar ini. Selanjutnya mungkin bisa langsung kepada MGMP Provinsi Jawa Barat, Pak Ahmad Sulaiman. Beliau dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Bapak mohon maaf. Ada cek. Cek. Sudah ada Pak. Oke. Ada Pak. Puji bagi Allah yang telah hadirkan kita semua di webinar ini. Agak rapat. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari akhirat kelak kita mendapat syafaat. Kasih sayang beliau. Mudah-mudahan kita yang saya hormati koordinator pengawas juga Bapak pembina pengawas Didin Setiawan MPD dan juga Pak Denny Hamdini yang MMPDI yang berbahagia dan juga semua rekan-rekan pengurus yang hadir hari ini. Seperti yang disampaikan sebelumnya, saya sama orang-orang yang luar biasa. Mudah-mudahan kebersamaan ini tetap terjalin hingga kita bertemu reuni di surga Allah Subhanahu wa taala. Menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Denny bahwa mudah-mudahan ini semua menjadi amal jariah bagi kita sehingga kita misalnya hari ini berbuat baik kemudian memberikan secercah pemahaman bagi rekan-rekan lain dan kemudian ada perubahan bagi peserta didik itu menjadi amal jariah bagi kita sehingga ketika kita meninggal pahalanya tetap mengalir. Amin ya rabbal alamin. Izin mengenalkan diri kembali. Nama lengkap Ahmad Sulaiman. Ini beberapa aktivitas yang saya lakukan. Mohon restunya dari ibu sekalian untuk bisa tetap istiqomah. Dan kalau kita melihat beberapa hal, ada sejumlah harapan dan tantangan yang kita hadapi selaku guru akidah akhlak.
Harapan yang pertama kita tentu menjadi guru yang profesional, guru yang sesuai dengan aturan dengan segala macam atributnya. Namun di sisi lain ada banyak juga pengamat yang kita hadapi. Guru Pak, mohon izin. Bapak mohon izin sebentar. Speakernya salah satu dipakai speaker yang dari laptop saja bisa, Pak. Jadi suaranya itu ya double ya Bu ya. Ya, menggema Eko. Ya. Dicoba dibuka aja Pak speakernya tanpa menggunakan, maksudnya tanpa earphone yang seperti itu, pakai speaker yang dari dalam bawaannya dari laptop aja, itu sudah kencang kok. Oke. Cek suaranya Jelas. Bagus. Mohon Sudah bagus. menunjukkan jempol kalau bagus. Oke, bagus ya Pak. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Bagus Pak, bagus. Ya, saya lanjutkan. Jadi posisi kita sebagai guru akidah akhlak itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang luar biasa. Yakni kalau saya kerucutkan adalah bagaimana kita menguatkan akidah peserta didik. Persoalan akidah kan persoalan yang abstrak dan kita diberikan tanggung jawab untuk ini. Yang kedua adalah kita juga diharapkan meningkatkan kualitas akhlak peserta didik. Ini juga dua hal yang saya pikir tugasnya sangat berat, tapi saya pikir punya keyakinan bahwa minimalnya kita melakukan proses sebagaimana berbagai macam keterangan bahwa persoalan hidayah itu adalah persoalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tugas kita adalah memaksimalkan diri seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Pengawas yang hadir hari ini. Kita meluruskan niat, memaksimalkan diri, dan terus bergerak. Ada sejumlah fakta yang tidak bisa kita hindari, Ibu Bapak sekalian. Kondisi-kondisi ini sudah kita jumpai. Tentu ini kita tidak berharap terjadi pada madrasah aliyah kita semuanya. Kondisi ini di mana ya kita sudah melihat misalnya di berbagai macam informasi media massa adanya perilaku-perilaku yang justru bertolak belakang dengan harapan kita semua. Narkoba minum-minuman keras di kalangan pelajar, kemudian tawuran, kemudian juga narkoba, pergaulan bebas, dan bahkan misalnya sampai yang hamil di luar nikah. Kita berdoa semuanya tidak terjadi pada madrasah kita. Dan di sisi lain tantangan yang sedang kita hadapi yang kita jalani adalah ya ini pandemi ini, yang secara tidak langsung merubah paradigma dan mindset kita terhadap penggunaan teknologi. Sehingga betul tadi kata para pengawas yang hadir hari ini, baik dari Pak Didin maupun Pak Denny, memberikan sebuah pemahaman bahwa kita harus beradaptasi dengan teknologi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, sebelum itu tentu kita memiliki sejumlah prinsip dalam keorganisasian yang mudah-mudahan kita sepakati bersama. Yang pertama adalah kita melangkah ke depan. Jadi kalau melangkah ke depan ya kita berusaha mencari jalan bagaimana mewujudkan harapan tadi, melihat konteks keadaan dan kemudian mencari jalan sehingga apa yang kita harapkan bersama itu menjadi terwujud. Dan yang kedua, saya secara pribadi berharap bahwa semua kegiatan yang kita lakukan ini tidak membebani para guru secara pribadi sehingga kegiatannya itu tidak berbayar begitu ya, dan mudah-mudahan ada semacam bantuan atau support dari Kementerian Agama, dan juga kemarin saya juga sudah berusaha untuk mencari kerjasama dengan penerbit untuk melakukan berbagai macam kegiatan yang bisa dilakukan. Dan posisi kita tentu kita melakukan apa yang kita bisa, memberikan yang kita bisa sesuai tupoksi kita, tidak melangkahi pengawas, tidak melangkahi pendidikan madrasah, untuk memberikan semacam bantuan terhadap para guru dalam tadi menguatkan akidah dan meningkatkan kualitas peserta didik kita. Sekali lagi tentu sesuai dengan tupoksi yang kita miliki. Kami tidak ingin melangkahi apa yang menjadi kewenangan pengawas, dan kami juga tidak ingin melangkahi apa yang menjadi kewenangan Kementerian Agama. Dan untuk itu nanti
kami akan terus meminta support dan dukungannya dari para pengawas untuk bisa meng-guide kami sehingga apa yang menjadi harapan kita bersama itu bisa terwujud. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama, saya akan secara pribadi juga kepada semuanya juga boleh untuk kita melakukan koordinasi baik secara virtual maupun secara offline tentang apa yang harus kita lakukan dan bagaimana mewujudkannya. Untuk yang ke Kanwil dan ke Penmat di tingkat Kanwil, nanti kami akan meminta bantuan kepada pengawas untuk bisa memberikan arahan dan jalan ke arah sana sambil barangkali ya Pak menyerahkan SK. Mohon bantuannya untuk bisa melakukan ini. Kemudian yang kedua adalah mendata potensi apa yang dimaksud potensi guru-guru madrasah akidah akhlak tingkat aliyah. Jadi potensi itu apa maksudnya? Misalnya di madrasah X gurunya sudah bisa ini, di madrasah Y gurunya sudah bisa ini. Nah, dengan potensi-potensi itu nanti kita saling kolaborasi. Tadi kata Pak Didin tadi, kita menjadi semacam organisasi pembelajar bersama-sama. Jadi misalnya ada guru mana yang sudah mampu apa, guru mana yang sudah mampu apa. Nah, kita sama-sama share bareng-bareng. Nah, untuk melakukan itu ya tentu harus melakukan pendataan terlebih dahulu karena kami terus terang belum memiliki itu. Dan yang kedua, ini seperti yang diamanahi oleh AD Anggaran Dasar yang kemarin kita sudah bahas, kita mengkaji kurikulum KMA 183 tahun 2019 tentang apa tujuannya, kemudian hal tersebut nanti terlahir pada modul, pada ide metode, pada evaluasi, pada ide media. Misalnya pada bab 1 kelas 10 misalkan semester sekarang tentang Asmaul Husna, apa sih metode yang tepatnya itu bagaimana? Apalagi dikaitkan dengan misalnya penggunaan media secara online seperti ini yang sekarang terjadi. Yang berikutnya adalah mencoba melahirkan inovasi pembelajaran atau gagasan baru di masa pandemi ini. Saya kemarin ngobrol dengan salah seorang guru, baik secara virtual maupun juga secara langsung, bahwa hari ini kita dihadapkan pada situasi yang memang tidak bisa lari dari kenyataan bahwa hari ini kita pembelajarannya online. Ada banyak ragam yang dilakukan oleh guru akidah akhlak dalam melaksanakan pembelajarannya, tetapi ragam itu tentu dicocokkan dengan kondisi agar tetap pembelajarannya efektif, gurunya tidak merasa jenuh, siswanya juga sama, sehingga efektivitas pembelajaran sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar yang luar biasa hari ini itu bisa terwujud. Kalau kita kaji, saya melihat bahwa kompetensi dasar aspek pengetahuan itu rata-rata menganalisa. Menganalisa itu kan level tingkat 4 dalam taksonomi Anderson, yang kalau kita kaji beban belajarnya itu luar biasa. Nah, seperti apa gagasannya di tingkat madrasah ketika pandemi ini? Nanti kita coba bersama-sama meminta panduannya dari para pembina pengawas yang ada. Dan yang terakhir, ini terkait dengan optimalisasi IT. Jadi kami berharap dalam waktu dekat ini kami akan membuat website. Kemarin sudah sedikit diskusi di grup WA. Namanya itu adalah www.mgmp-akidahakhlakma-jabar.org.id. Kemudian juga nanti di website itu kita isi bareng-bareng, jadi ada pemetaan tiap madrasah misalnya membuat modul online apa, madrasah ini modul online apa, sehingga di situ kita saling berinteraksi, saling berbagi. Kemudian juga di situ ada LMS atau Learning Management System. Jadi kita menggunakan tutor LMS yang bawaan WordPress. Kemudian juga membuat video interaktif dan semuanya itu dalam rangka memperkuat e-learning yang dimiliki oleh madrasahnya masing-masing. Hari ini juga di beberapa madrasah ada yang e-learningnya itu belum diinstal. Nah, ini juga menjadi PR kita semua untuk bagaimana bareng-bareng mewujudkannya. Dan dalam yang dekat agendanya adalah untuk mewujudkan itu kami akan merumuskan, harapannya bisa terlaksana dengan cepat dengan panduan dari para pengawas, yaitu perumusan anggaran rumah tangga, mendata potensi tadi. Nah, ini akan kami rumuskan apa pertanyaannya dan kami akan share nanti linknya, dan seizin pengawas dengan bantuan pengawas mohon
untuk nanti mengkoreksi mana yang perlu dan tidak. Kemudian berikutnya membuat website, dan yang dekat adalah melaksanakan workshop IT kepada guru-guru. Jadi nanti apakah best practice atau seperti apa nanti kita akan rumuskan bareng-bareng. Nah, itu barangkali tentang program yang dapat disampaikan, dan prinsipnya kita adalah teamwork yang berserak ini mudah-mudahan sesuai dengan tupoksinya masing-masing bisa membuat sebuah efektivitas organisasi yang baik. Jadi bagian-bagian kita itu nanti berperan secara maksimal. Dan tentu yang namanya tim, saya tidak mungkin bisa sendiri. Jadi semuanya berperan sesuai dengan keberadaannya, membantu untuk terwujudnya organisasi ini bareng-bareng. Dan saya tidak ingin sendiri. Tentu ini kita berbicaranya adalah kolektif kolegial, sehingga kesuksesan kita adalah kesuksesan kita, bukan kesuksesan secara individu. Kemudian kita juga menetapkan tujuan organisasi nanti di anggaran dasar, di share, kemudian juga di ART seperti apa, dan nanti goal ini juga dituangkan dalam visi, misi, dan program. Kemudian juga kita saling sharing, misalnya ibu bapak punya informasi apa di grup yang ada, silahkan untuk di-sharingkan juga kepada kami di pengurus. Kalau ada masukan, kami akan sangat menanti masukan dari ibu bapak, juga saling support dan saling berkomunikasi secara positif. Karena saya pikir tiap kita itu memiliki gaya komunikasi yang berbeda, aspek psikologis yang berbeda, sehingga kita satu sama lain harus saling memahami begitu ya. Kalau istilah anak muda mah ulah baperan begitu ya, ada si A begini, si B begini gitu ya. Jadi kita sama-sama saling belajar lah. Yang lebih senior barangkali membimbing, yang masih junior barangkali tawadu dengan apa yang dimilikinya. Dan berikutnya ya kita juga saling memberikan kepercayaan kepada kita satu sama lain. Itu ibu bapak yang dapat disampaikan sebagai pengantar, dan semuanya nanti bisa memberikan pandangan dan masukannya. Seperti kata anak muda begitu ya, apalah aku tanpamu. Jadi saya tidak akan mampu berbuat banyak jika tidak ada peran kita semua. Dan saya harap kita bersama-sama mewujudkan kita guru profesional dalam penguatan akidah dan pengamalan akhlakul karimah. Saya Ahmad Sulaiman. Sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Terima kasih Pak Ahmad Sulaiman yang sudah memaparkan banyak hal, ya, harapan, visi, misi, dan tentu saja bagaimana arah dari MGMP Akidah Akhlak Jawa Barat ini. Dan selanjutnya untuk semua pengurus ya, karena kita memang belum pernah bertemu dan mungkin kalau tidak kenal maka kenalanlah gitu ya. Kalau tidak kenal maka tak sayang ya, tapi kalau tidak kenal maka kenalanlah gitu ya, biar setelah kenal akhirnya menjadi ada pemahaman, ada tafahum gitu ya, ada di situ tahun ya. Dan saya sih percaya insya Allah karena kita katanya ya, kalau kita niatnya baik kita akan dipertemukan dengan orang-orang baik, dan subhanallah ternyata sore ini saya semakin percaya dengan idiom itu ya, karena niat baiklah insya Allah yang membuat kita dapat berkumpul ringan gitu ya dalam kegiatan yang mungkin sore-sore gini ada yang masih pengen apa. Kalau saya alhamdulillah baru selesai isolasi mandiri dan sudah negatif, alhamdulillah saya dan keluarga. Jadi jadi mohon maaf kalau kemarin ketika sedang Semangat Bu, semangat. banyak mensupport gitu ya. Baiklah, untuk perkenalan saya langsung saja minta izin kepada Bapak Pembina dan Pengawas ini, kepada pengurus semuanya karena belum saling mengenal. Mungkin dimulai dengan Pak Solahuddin, kemudian dilanjutkan dengan pengurus yang lain, dan bisa langsung Pak Ahmad juga kalau mau karena saya data untuk yang pengurus nih kayaknya tadi belum kebuka. Langsung saja kepada Ustaz Solahuddin, dipersilahkan.
dari mulai Pak Salahuddin ya. Mangga Ustadz. Ya, bagaimana suaranya jelas? Jelas. Ya. Jelas Pak, jelas Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita dapat bermuwajahah dengan izin kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Bana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga sampai kepada kita selaku umatnya sehingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Pembina Pengawas serta pengurus MGMP Akidah Akhlak Madrasah Aliyah Provinsi Jawa Barat yang kami hormati, izinkan saya perkenalkan diri. Nama Salahuddin, biasa dipanggilnya kalau di sekolah Pak Oleh gitu ya. Asal dari Mantiga, Majalengka. Non PNS. Udah in passing ya? Saya sudah hampir 16 tahun di mengajar. Selanjutnya saya akan bacakan, perkenalkan susunan pengurus NGMP Akidah Akhlak MA Provinsi Jawa Barat. Yang pertama, Ketua Umum merangkap anggota Bapak Ahmad Sulaiman MAG Man Purwakarta yang sudah hadir. Lalu Wakil Ketua Umum saya sendiri. Lalu Sekretaris merangkap anggota Kusdiah SAG dari MAN Kabupaten Bandung. Lalu Wakil Sekretaris Hajah Fauziah SPDI dari MAN 2 Kota Bogor. Selanjutnya Bendahara Hajah Ai Rohayani SAG MPDI dari MAN 1 Kota Sukabumi. Wakil Bendahara Dede Patul Umam SPDI dari MAN 1 Tasikmalaya. Bidang organisasi, bidang perencana dan pelaksana program koordinator Supriyadi Emon SPDI MPD dari MAN 1 Kota Cirebon. Lalu bidang pengembangan organisasi, administrasi, sarana dan prasarana. Ketuanya Bapak Dede Saiful Hidayat SAG dari MAN Kota Cimahi. Bidang pengembang karir dan profesi organisasi, ketuanya Ibu Ida Herningsih SAG MSI dari MAN 2 Cianjur. Lalu bidang humas dan kerjasama, ketuanya Bapak Anwar Mantusi SAG dari MAN 1 Bekasi. Untuk saat ini Pak Anwar belum bisa dihubungi,
baik melalui WA ataupun telepon. Lalu bidang inovasi dan pembelajaran dan kewirausahaan Ibu Desi Hermayani SPDI dari MAN 1 Cianjur. Itu susunan pengurus inti MGMP Akidah yang mudah-mudahan terbentuknya susunan kepengurusan ini menjadi NGMP yang terus maju dengan melaksanakan program-program yang sudah direncanakan. Mungkin itu saja perkenalan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Mbak. Selanjutnya silakan Ibu. Ya, ini sepertinya Pak Dudin Mahmudin ya, Pak Haji sudah hadir ya dari pembina. Apakah mau memberikan arahannya terlebih dahulu? Ya. Harus Bu. Baiklah, kepada Pak Salahuddin, terima kasih. Nanti kepada teman-teman pengurus semuanya, semoga kita tetap masih bisa bertemu walaupun via ini ya, via udara. Baik, kepada Pak Haji Dudin Mahmudin sebagai pembina, kami persilahkan untuk memberikan arahan dan bimbingannya kepada pengurus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Ya. Baru bisa masuk. Barusan ada halangan, barusan ada ini. Barusan di rumah banyak. Maaf baru masuk sekarang, tapi barusan sudah tahu tentang kepengurusan di MGMP. Dan saya sebagai pembina Bapak mohon maaf Pak, suaranya bisa diperbesar atau mungkin Bapak menggunakan handphone, bisa pakai headset Pak. Handphone ya? Handphone ya? Ya. Kalau pakai handphone, pakai headset Pak, biar sedikit suaranya lebih kencang. Oh gitu. Iya. Kedengaran nggak? Gimana sekarang? Ya, jelas. Jelas Bapak. Ya. Oke, walaupun baru masuk barusan ya, tapi sudah kedengaran, saya sudah menyimak barusan susunan kepengurusan, dan mudah-mudahan dengan sudah terbentuknya kepengurusan ini, ya kita berharap bahwa MGMP kita ini jadi MGMP yang terus maju, kemudian juga realisasi tentang kegiatan-kegiatan yang yang baik kita untuk peningkatan kompetensi guru, peningkatan kompetensi siswa, kemudian juga kita tingkatkan kita untuk dan untuk punya madrasah kita ya. Dan mudah-mudahan dengan sudah terbentuk ini juga kita adakan kegiatan ya yang
Ya, tentunya kegiatan untuk masa sekarang adalah untuk kegiatan yang virtual semacam ini. Insya Allah, mudah-mudahan kita ada bisa mengundang narasumber-narasumber yang kita butuhkan nanti. Mudah-mudahan yang dengan adanya Pak Dedi di sini dari Bandung dan Pak Didin juga terus memantau terus membimbing pada kita semuanya. Mudah-mudahan dengan terbentuknya ini bukan hanya terbentuk saja, tapi juga menjadikan suatu awal kita untuk kegiatan kompetisi kita semuanya. Baik itu guru, pengawas pun sama ya. Ya kami pun sama-sama kalau ada virtual, walaupun untuk guru kami suka masuk. Tuh. Apalagi sekarang di akhlak mudah-mudahan jadi MGMP yang bahkan kesadaran menjadi satu contoh bagi yang lainnya gitu ya. Gitu saja untuk dan terima kasih atas perhatian semuanya ya dari saya, dan mudah-mudahan terus maju, terus berjuang ya, terus bergerak kita jadi guru-guru penggerak semuanya mudah-mudahan ya. Gitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Dudung Mahmudin atas arahan yang diberikan. Untuk selanjutnya terkait pembahasan rapat, saya persilahkan kepada Pak Ahmad kalau memang masih ada hal-hal yang akan disampaikan atau dibahas. Ya, sebagai awalan tadi sudah disampaikan barangkali. Saya pikir sekarang Ibu Bapak semuanya memberikan pandangannya terkait itu dan supaya kita mufakat bareng-bareng gitu. Jadi membahas seperti apa perencanaan dan seterusnya. Begitu Bu Kusdinia. Di antara yang mungkin saya jadikan catatan, yang pertama adalah pembahasan tentang ADART. Kemudian setelah pembahasan ADART itu, nanti kalau misalnya semuanya sudah membacanya dan kemudian memberikan masukan-masukan, baru mungkin bisa kita telurkan di grup dahulu sebelum dicapai kata mufakat dan dirapihkan gitu ya. Kemudian agenda yang lainnya mungkin dari Pak Soluhuddin ada yang akan disampaikan. Baik, kami persilahkan. Jadi untuk pembahasan sekarang adalah yang diagendakan kan yang paling utama adalah perangkat untuk surat menyurat, ya, lalu anggaran rumah tangga yang belum ada draftnya, seperti yang lalu seperti stempel, lalu logo, terus sama alamat sekretariatan. Jadi ini sangat penting sekali untuk sebuah organisasi. Jadi yang pertama logo dulu, rancangan anggaran rumah tangga, lalu logo, setelah logo stempel, ya, lalu alamat kesekretariatan. Mungkin itu tambahannya. Baik, adakah masukan dari Bapak Pengawas atau Bapak Pembina terkait hal ini? Kami persilahkan Pak Denny mungkin terkait ADART, kemudian kesekretariatan. Kalau nggak salah kemarin sempat ada pembicaraan, kita sepakatnya di Bandung gitu. Cuma kan alamatnya itu gimana? Persilahkan Pak Didin, Pak Denny, Pak Dudin masukannya. Tolong mic-nya dibuka, Bu. Oh ya, baiklah Bu. Memang kemarin untuk kaitan dengan kesekretariatan di Bandung,
barusan ini Bandungnya di mana? Apakah mau di Bandung ataukah mau di Kabupaten Bandung begitu? Yang jelas kantor kan ada ya. Itu mungkin kata memang misalkan di Kota Bandung. Kalau yang perwakilan dari Kota Bandung ya Bu atau Pak di data anggota atau pengurus ada tidak Kota Bandung itu perwakilan tidak ada? Perwakilan Kota Bandung sepertinya belum ada ya. Ya, saya dari Kabupaten Pak, Kabupaten Bandung. Ya. Kota Bandung Sudah ada belum ya? nanti sebentar. Coba kita cek dulu. Sepertinya belum ya. Belum ada. Kalau perlu nanti saya bantu coba ke ke pengawas Kota Bandung untuk adanya perwakilan yang tidak akhlak. Baiklah, kalau memang di Kota Bandung tidak ada, ya kalau Bandung mungkin kabupaten ya tinggal itu dimusyawarahkan aja pengurus. Kalau bagi saya Pak Dede kurang jelas suaranya Pak. Oh ya, halo, tes jelas Bapak Ibu? Pak Didin itu minta dibukakan mic-nya Pak. Oh, sebentar. Tadi dibuka, ya. Udah Pak Didin? Ya. Ya, terima kasih. Nah, nggak apa-apa lah, nggak Didin sengaja sudah? dikunci ya. Tadi saya mau bicara dari tadi nggak bisa ngomong. Baik, untuk Oh iya. sekretariat, untuk sekretariat, kalau disepakati di Bandung nggak apa-apa. Lebih bagus nama sekolah aja. Ibu kan dari Man Majalaya Bu ya? Bu teh Bukus? Saya Dini Pak, saya dari Kabupaten Bandung, Ciparai, Manhiba dibilang. Manhiba. Ya udah Bu Manhiba Iis, aja. kepala sekolahnya. Bu Iis ya, udah. Oh gitu. Saya usulkan di Man aja, di Man Bandung, Kabupaten Bandung. Kan dekat, Bandung dengan kota kan dekat. Jadi Man 1 Ciparai ya. Man 1 Kabupaten Bandung. Gak apa-apa. Ya, Man Hiji Bandung di sekretariatnya alamat itu aja Bu. Alamat Jalan Bale Endah ya? Jalan Adipati ya? Nah, itu. Bukan Pak, Ciparai Pak. Jadi di Komplek Bumi Wangi. Ya lupa. Adipati mah Ciparai, Kemenag ya. Lupa. Saya sering ke Kemenag dulu. Ya udah situ aja di Man 1 Kabupaten Bandung, Ciparai di sekolah Ibu supaya lebih mudah untuk surat menyurat nanti ke depannya. Meskipun sekarang sih zaman teknologi nggak perlu setempat ya, dengan online itu bisa lewat internet sih. Tapi kan kita juga perlu alamat jelas, masuk logo. Alamat kesekretariatan ya. Nah, alamat itu di situ. Jadi Ibu ada perwakilan representatif dari seluruh, meskipun ketuanya bukan orang Bandung nggak jadi masalah gitu. Nah, gitu. Itu aja mungkin Bu. Sekaligus Bu, nanti untuk pembinanya Kepala Man Ciparai diminta untuk di pembina ini, mewakili Kepala Padasa. Oh, siap. Ya, Ibu lapor aja lah. Oh, siap. Ya nuhun itu masukannya Pak Soleman atau nuhun. Atur nuhun Pak. Siap. Jadi ada wakil kepala Nanti madrasah yang Bu, saya bantu untuk koordinasi nanti dengan halo Bu, nanti saya bantu juga koordinasi dengan Ibu Yusnya Bu. Iya mangga Pak, mangga. Ya, udahlah kalau memang itu udah di Kabupaten Bandung atau di Man Sabah dan Manhiba di Bandung. kalau Man Sabar, Man Cililin Pak, Man Sabar 1 Bandung Barat. Itu Manhiba. Man di Bandung. Ya. Hai, caket. Ya. Silakan Bu, dilanjut Bu. Ya berarti untuk logo dan stempel gimana Pak ini? Akan dibicarakan di sini atau nanti stempel, menyusul atau? Coba ditanya
pengawas apakah ada aturan terutama stempel ada gambar kalau atau tidak ya. Di juknis tidak sebutkan, ya kalau memang mau contoh yang geografi tinggal namanya ganti aja kan sudah saya berikan contoh tuh. MGMP Oh iya. ganti ya yang tengahnya menjadi akidah akhlak kan sudah sama itunya. Untuk cap-cap Ya, virtual ya. kita bikin cap Akidah. virtual dulu aja. Toh cap asli juga buat nggak akan Iya, digunakan iya. sekarang kan, kecuali nanti bikin Iya. proposal mungkin. Itu aja. Logo bebas, kalau logo bebas, kalau cap mah standar aja yang terbaca. Ya. Kayak cap sekolah kan sama itu. Mohon. Standar lah yang bentuk lingkaran. Iya. Silakan. Untuk ADART, apakah ada masukan yang lain? Kalau ART aja barangkali ya, Bu. SK mungkin ya. Oh iya, ART. Ya, punten ART. Bikin meeting lagi soalnya kan sama seperti kemarin dasar kan lumayan waktunya lama di kalau Betul, sekarang betul. nggak- Iya. Iya, ART itu di masuk lain data. waktu aja Bu, bikin dulu draftnya oleh Baik, pengurus, nanti dibahas di lain waktu aja. Silakan. Ya, Siap. seperti itu. Baik, ini karena sudah jam 5:17 tadi Pak Didin ngasih arahan agar untuk persiapan maghrib jam 5:15 ya. Ini sudah lewat 2 menit. Fleksibel. Tapi nggak apa-apa, insya Allah masih ada bala-bala hangat geningnya. Ya, mangga lah. Fleksibel mangga. Silakan. Ya gimana tadi? Aduh, Masya Allah ini rapat ya, nggak ada gehu, nggak ada ubi cilembut Ada Bu ya, saya. nggak apa-apa. Ada nih. Tapi Hoir, insya Allah kita ada dapat Pak lebih Didi. dapat lebih dari itu. Kita mah hoak. Curang itu hoak itu, nggak ada buktinya, nggak sampai soalnya. Iya, Mereka Masya Allah ini semua- kita dapat Ya, kita makin dapat akrab. lebih ya dari Bapak Didin ya, Bapak Dudin dan Pak Denny, luar biasa tadi masukannya. Insya Allah untuk ART akan dibahas di kesempatan berikutnya. Sedangkan untuk perangkat administrasi tadi kita sudah dapat arahan, tinggal di finishing oleh seluruh tim pengurus. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada Pak Didin, Pak Denny yang sudah membimbing dan mengarahkan kami dari awal pertemuan dan memotivasi juga, memberikan arahan-arahan, mengingatkan. Insya Allah mudah-mudahan ini jadi bagian dari ikhtiar kita beramal soleh dan meraih banyak keberkahan dan kebaikan dari kegiatan MGMP Akidah Akhlak. Amin. Sebelum ditutup, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam mengantarkan acara ini banyak kekurangan, banyak kekeliruan dan sering gitu nya. Ini kelamaan isolasi mandiri kayaknya. Kami Selamat. Jaga kesehatan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari segala wabah dan mara bahaya. Amin. Demikian Amin. yang bisa saya sampaikan. Untuk ditutup, bisa langsung ditutup ini Pak Ahmad atau mau diserahkan Pak Ahmad yang nutup sekaligus doa mungkin? Moderator aja silakan baik. sekali. Kalau saya nutup doanya kita sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.